Halo, selamat bergabung kembali dengan channel saya Insight Forum Indonesia Maju bersama saya Widya Atmadreja. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan materi tentang restrukturisasi kredit perbankan ya. Nanti akan disampaikan definisi daripada restrukturisasi, kemudian syarat-syaratnya, kemudian juga nanti bentuk-bentuk restrukturisasi dan data yang disampaikan OJK tentang masalah restrukturisasi pada saat ini. Kalau bicara tentang restrukturisasi kredit perbankan yang sekarang lagi menjadi pembicaraan di perbankan pada saat pandemi ini adalah definisinya adalah salah satu upaya keringanan yang dilakukan oleh perbankan ya, supaya para nasabah ya atau klien dari perbankan atau lembaga keuangan maupun leasing itu bisa melakukan tindakan atau upaya-upaya yang meringankan ya, yang meringankan. Ini bukan berarti restrukturisasi ini adalah upaya menghapus buku ya dari perbankan atau mungkin minta dihapuskan ya. Tidak bisa. Catatannya adalah tetap bahwa yang namanya restrukturisasi perbankan ya, atau di lembaga keuangan atau di leasing atau dimanapun ya, ini tetap bahwa nasabah itu mempunyai hutang di menjadi nasabah tersebut dan sebagai kreditor, karena hutang adalah kewajiban yang harus diselesaikan. Hanya ini ada upaya-upaya dari perbankan untuk membantu di masa pandemi ini supaya tetap bisa berjalan. Karena terus terang aja pada saat pandemi ini banyak sekali perusahaan ya, sampai jutaan nasabah ya, baik yang nasabah biasa maupun nasabah UMKM yang terdampak dari pandemi COVID ini ya, sehingga banyak perusahaan atau nasabah yang tidak bisa berjalan ya di dalam bisnisnya. Nah, ini oleh pemerintah dilakukan namanya restrukturisasi ya. Kalau mungkin yang lebih dikenal juga ada relaksasi ya, relaksasi perbankan ya, relaksasi kredit ya, yang biasa dikenal di saat ini ya. Nah, ini upaya-upaya ini banyak dilakukan ya. Jadi harus dipahami bahwa relaksasi atau restrukturisasi ini upaya, bukan penghapus buku ya. Kemudian juga tapi memeringankan ya, memberikan keringanan kepada nasabah dalam bentuk cicilan ya. Nanti saya akan sampaikan bentuk-bentuk apa yang membuat nasabah bisa melakukan upaya-upaya di dalam restrukturisasi. Nah, bentuk-bentuk apa saja dalam upaya restrukturisasi kredit perbankan ini yang akan diberikan kepada debitur atau nasabahnya ya. Yang pertama yang biasa dilakukan yaitu ada upaya penurunan suku bunga. Ya, ini yang umum ya. Penurunan suku bunga ini yang biasa dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan ya, berupa penurunan suku bunga yang dilakukan. Biasanya itu penurunan suku bunga ini dari bunga yang tinggi ya, yang sebelumnya ya, yang normal biasa dilakukan, menjadi bunga yang lebih rendah. Misalkan satu contoh, misalnya bunga sebelumnya 15%, dengan upaya restrukturisasi ini menjadi 10%. Tentunya ini ada satu upaya negosiasi ya dengan nasabah dan perbankan itu sendiri sebelum dilakukan upaya restrukturisasi ini. Kemudian yang kedua yaitu ada perpanjangan jangka waktu. Nah, ini juga biasa dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan pada nasabah dalam upaya restrukturisasi ini adalah perpanjangan jangka waktu ya. Misalnya dari sebelumnya dari setahun atau 2 tahun ya di dalam pinjamannya ya, itu bisa diperpanjang menjadi 2 tahun atau 3 tahun ya. Itu berdasarkan nanti perjanjian antara pihak debitur dengan perbankan ya. Kemudian yang ketiga yaitu pengurangan tunggangan pokok ya. Jadi tunggakan itu bisa terjadi ya
tunggakan pokok maupun tunggakan bunga. Nah, ini tunggakan pokok ini bisa dikurangi ya, dengan catatan tadi ya, dengan catatan bahwa itu harus melakukan satu negosiasi dan perjanjian dengan perbankannya. Kemudian yang keempat yaitu mengurangi tunggakan bunga. Nah, ini juga sama tadi ya, selain tunggakan pokok dan tunggakan bunga, biasanya restrukturisasi itu meminta nasabahnya kepada bank atau lembaga keuangan untuk melakukan pengurangan ya, atau supaya dikurangi baik pokoknya maupun bunga. Kemudian yang kelima yaitu penambahan fasilitas kredit ya, atau pembiayaan. Nah, ini juga biasanya umum, tapi dengan catatan bahwa memang usahanya dari customer itu, dari debitur itu masih ada satu prospek bisnis ke depan. Artinya bank juga nanti akan melakukan satu assessment atau penilaian kepada customer atau debitur, dan dia akan melihat bank itu bagaimana prospek bisnis ke depan. Jika memungkinkan memang bisnisnya bagus setelah dinilai atau assessment oleh perbankan, itu memungkinkan bahwa bank akan memberikan fasilitas penambahan ya, penambahan kredit dan atau pembiayaan. Jadi dengan catatan bahwa memang prospeknya bagus ya dari bisnis ya, karena memang kena pandemi ya di dalam bisnisnya ini, pandemi COVID ya, sehingga terjadi penurunan dalam bisnisnya. Nah, akibat penurunan ini dia tidak bisa berjalan, tapi bank masih melihat itu mempunyai prospek ke depan. Dan yang keenam yaitu adanya konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Ya, jadi biasanya konversi ini memang ada satu perjanjian khusus ya, baik nasabah maupun dengan perbankan. Tapi ini memang harus, apabila mau dilakukan adalah memang harus ada satu pembicaraan khusus antara perbankan sebelum dilakukan penyertaan atau konversi kredit ini. Terlebih dahulu ada negosiasi seperti yang saya sampaikan tadi, yang persyaratan yang lain. Ini adalah upaya terakhir ya, konversi kredit atau penyertaan modal kepada nasabah ini oleh perbankan adalah upaya terakhir. Tapi yang umum adalah tadi yang saya sampaikan dalam persyaratan-persyaratan yang tadi saya sampaikan. Oke, ini satu contoh misalnya upaya yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan di dalam melakukan restrukturisasi kredit perbankan atau lembaga keuangan. Misalnya yang jelas terdampak pada saat ini nasabah yang berhubungan dengan UKM misalnya. Atau misalnya satu contoh misalnya nasabahnya adalah seorang driver Gojek misalnya, yang selama ini telah menjadi customer sebelum adanya COVID, berjalan dengan lancar ya usaha UMKM-nya. Tapi karena memang ada COVID sehingga terjadilah penurunan ya pendapatan karena adanya pandemi ini. Nah, biasanya upaya yang dilakukannya ada restrukturisasi. Yang pertama yaitu pengajuan ya, pengajuan kepada perbankannya atau lembaga keuangan yang menjadi nasabahnya ya. Itu bisa lakukan seperti itu melalui email atau dengan alat yang tercepat ya, tanpa harus datang ke kantor lembaga keuangan atau perbankan tersebut, karena memang kondisi saat ini juga kan tidak memungkinkan orang harus bertemu ya karena pandemi ini. Jadi bisa lakukan dengan email yang terlebih dahulu menghubungi petugas atau pejabat bank yang ada di perbankan tersebut ya. Nah, salah satu contoh biasanya itu dengan yang diminta yaitu mengurangi pokok ya, pokok pinjaman ya, atau pembayaran pokok ya. Misalnya dari setahun ya dikurangi atau dengan berdasarkan kesepakatan menjadi setahun misalnya, dari setahun menjadi 2 tahun ya. Tentunya dengan ada catatan itu ada kesepakatan, baik kesepakatan di bawah tangan ya, antara nasabah dengan bank atau tripartit ya, dengan perjanjian, dengan adanya perjanjian notaris ya. Bisa juga dengan mengurangi pokoknya ya tadi ya, misalnya pokok utangnya berapa rupiah dikurangi, atau berapa jumlah bunganya ya dikurangi berdasarkan perjanjian.
Tapi yang umum biasanya yang telah berjalan banyak nasabah melakukan restrukturisasi ini adalah selain mengurangi jumlah pokok atau bunga dari nasabah tersebut, yaitu jangka waktu ya, jangka waktu bisa ditambah ya. Nah, ini memungkinkan dengan catatan bahwa memang restrukturisasi itu ada prospek bisnis dari nasabah. Jadi kalau kita bicara tentang restrukturisasi kredit tadi ya, bahwa memang perbankan itu atau lembaga keuangan itu memberikan satu restrukturisasi keringanan ya kepada nasabah atau debitur ya. Bukan berarti tadi saya sampaikan bahwa itu menjadi lunas ya utangnya, tapi tetap bahwa memang itu kewajibannya harus diselesaikan ya. Karena apa? Karena bank juga atau lembaga keuangan juga mempunyai satu kewajiban ya, mempunyai satu beban ya dalam kondisi seperti ini. Jadi tetap harus dilakukan ya. Bank juga atau lembaga keuangan juga harus tetap membayar pegawainya, membayar listrik ya. Kemudian juga melakukan termasuk sesuatu yang memang membuat tetap surprise ya, baik dari sisi perbankannya maupun nasabah. Jadi intinya ada restrukturisasi adalah memang upaya perbankan untuk bagaimana nasabah ke depan tetap survive ya. Dengan catatan bahwa memang nasabah itu mempunyai proses bisnis yang bagus ya. Itu yang dilakukan ya. Kemudian yang kedua yaitu bahwa bank adalah, kalau kita analogikan adalah bank adalah sebagai dokter ya, dokter untuk bisa menyembuhkan penyakit ya. Nah, nasabah di sini ya sebagai pasien ya, orang yang sakit harus mempunyai semangat untuk tetap mau berbisnis gitu, untuk tetap mau berusaha, sehingga ya bank bisa memberikan penilaian atau assessment bahwa nasabah tersebut untuk layak dilakukan restrukturisasi. Jadi kita sebagai perbankan ya atau sebagai lembaga keuangan tetap akan membantu dengan catatan bahwa jika nasabah mempunyai semangat untuk berbisnis dan mempunyai prospek yang bagus ya. Kalau kita lihat data perbankan tentang restrukturisasi ya pada akhir bulan Februari 2021 yang disampaikan oleh OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan ya, itu restrukturisasi kredit perbankan itu tembus sampai 987 triliun rupiah ya. Jadi 987 triliun rupiah yang telah direstrukturisasi ya. Dengan totalnya adalah 7,9 juta debitur ya. Jadi 7,9 debitur yang telah direstrukturisasi ya. Dengan catatan bahwa di sini ada bahwa UMKM ya. UMKM itu sebanyak ya 6,2 juta debitur ya. Jumlahnya adalah 388, triliun yaitu UMKM. Dan non UMKM adalah sebesar 1,8 juta debitur ya, dengan jumlah 599,1 triliun. Jadi ini sangat besar sekali ya informasi yang diberikan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Semoga dengan ada restrukturisasi ini akan membantu ya pengusaha-pengusaha khususnya yang terdampak oleh COVID. Oke, demikian seluruh informasi tentang restrukturisasi kredit perbankan yang telah disampaikan pada saat ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan ada memberikan informasi yang lebih luas tentang wawasan baik perbankan maupun lain-lain. Kita tetap semangat dalam COVID ini dan jaga kesehatan. Terima kasih. Salam sukses, semangat gemilang.